Secara definisi Mojang Jajaka itu adalah wadah untuk gimana saya belajar. Jadi bukan hanya sebagai duta pariwisata, tapi saya juga belajar banyak hal tentang apa itu pariwisata, apa itu tentang Kabupaten Garut, apa itu tentang personal gitu. Jadi bukan hanya tentang duta pariwisata menurut saya, tapi juga representatif bagi Kabupaten Garut, begitupun dengan ISIS. Tetaplah jadi wadah untuk teman-teman remaja-remaja dan pemuda-pemudi Garut, menjadi wadah untuk kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa mendapatkan prestasi-prestasi. Buat teman-teman, aku punya sedikit hal yang bisa aku bagi buat teman-teman semua. Ini juga masih berlaku untuk aku pribadi sekarang. Tetaplah jadi manusia yang ingin tahu, meskipun yang kita ketahui itu hanya 1% aja di dunia ini. Mau itu tentang skill, mau itu tentang pengetahuan, yang lain mental, dan lain-lain. Kita lebih maju 1% aja setiap harinya. Yang insya Allah itu kedepannya akan membuatkan kita yang baik. Itu adalah salah satu kalimat yang bisa saya dapatkan dari buku Atomic Habits by James Clear gitu. Sekarang mungkin saya juga optimis gitu, bahwasannya kita kan sering dengar berita ya, literasi rendah nih gitu. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, banyak komunitas, banyak Mojang Jajaka yang banyak berkegiatan positif. Betul. Akhir-akhirnya kan itu ya untuk meningkatkan literasi kan. Iya. Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali ya, karena kedatangan lagi nih dari Mojang Jajaka Kabupaten Garut, Teh Gina. Halo Kang Riki, bertemu kembali setelah sering sebetulnya. Sering, cuman di podcast baru ketemu lagi. Iya. Dan dalam artian saat ini mungkin Teh Gina ini akan mewakili mewakili Kabupaten Garut di ajang Mojang Jajaka Jawa Barat nanti di 2025. Baik, Gina, boleh deh perkenalan dulu, barangkali nih masih ada teman-teman yang istilahnya belum mengenal Gina. Lagi sibuk apa, kemudian hobi dan seterusnya, boleh. Baik, terima kasih Kang Riki semuanya. Sampurasun Akang Teteh Sadayana. Perkenalkan, saya Gina Listia Nur Aini, biasa dipanggil Gina. Saat ini 23 tahun kebetulan, dan profesi saya sebagai model profesional. Untuk hobi, mungkin Kang Riki sudah saya sering spill di Instagram, suka melukis sedikit-sedikit sambil belajar dan merefreshingkan diri. Ya, hobi saya melukis. Ini mungkin pertanyaan awalnya kayak gini nih. Kan Gina ngikutin Mojang Jajaka yang Kabupaten Garut gitu ya. Apakah ngikutin itu gara-gara ajakan teman, atau emang misalkan, wah kayaknya saya tertarik nih dengan Mojang Jajaka, atau gimana nih awalnya? Baik, kebetulan untuk ikut awalnya di Mojang Jajaka itu di lingkungan, Kang. Jadi bukan keinginan saya pribadi, tapi dorongan dari teman-teman, dari keluarga, dan juga mentor yang mereka lebih aware lagi tentang potensi saya sendiri yang belum saya ketahui sebelumnya. Jadi keluarga saya, teman-teman saya mendorong untuk ayo coba ikut Mojang Jajaka Garut gitu, dan akhirnya di sini saya mulai melihat potensi diri saya sendiri gitu, Kang. Udah mulai terbuka, oh iya ya ternyata saya cocok gitu. Mungkin ini bisa biar tambah penasaran nih, bagi ini kan sekarang lagi pasang giri juga ya yang di Kabupaten Garut. Momen apa sih yang istilahnya kayak kata Gina itu istilahnya memorable yang gak bisa dilupain selama mungkin mengikuti Mojang Jajaka Garut ini? Mojang Jajaka Garut. Baik, sebelumnya Kang Riki, aku mau izin buat teman-teman yang nanyain gimana ini Akangnya kemana gitu, yang mewakili Jabar kan kebetulan aku, Gina sama Kang Benopi yang kebetulan belum bisa hadir karena sedang sakit. Mohon doanya buat teman-teman semua. Hal yang paling memorable buat aku selama pasang giri Mojang Jajaka Kabupaten Garut itu proses perjalanannya, Kang. Jadi sebetulnya di malam grand final itu juga hal yang paling saya ingat selalu gitu. Cuman yang paling berkesan untuk saya pribadi itu prosesnya, di mana pada saat mulai saya audisi, proses karantina dan lain sebagainya itu sangat-sangat saya ingat gitu. Di mana waktu itu kondisinya saya berada di Cikarang karena lagi kuliah. Lalu setiap minggu pulang pergi Garut Cikarang, sambil belajar, sambil kuliah juga, terus persiapan untuk audisi, juga tekanan dari teman-teman yang lain. Makanya kayak kalau teman-teman kuliah kan
fokus pada Mhm. kuliah, sedangkan saya itu fokusnya dibagi 2, dengan kuliah dan audisi. Jadi harus bisa membagi fokus antara kuliah dan juga audisi, dengan badan yang harus selalu fit, pikiran harus selalu fokus gitu. Itu jadi salah satu, eee, memori yang terus saya ingat gitu, yang berkesan sampai sekarang hingga pada akhirnya, betul proses tidak akan mengkhianati hasil itu seperti ini gitu, Kak. Nah, ini kan, mungkin Gina sudah mengenal Mojang Jajaka ya, karena Mojang Jajaka Kabupaten Garut mungkin Gina sudah terjun sekitar 2 sampai 3 tahunan lah kurang lebih ya. Betul betul, Tapi menurut Gina, apa sih Mojang Jajaka versi Gina gitu? versi aku. Mhm. Baik, eee, jadi gini, kalau buat aku pribadi cukup menarik karena, betul secara, definisi Mojang Jajaka itu adalah duta pariwisata. Mhm. Untuk saya itu adalah, wadah untuk gimana saya belajar. Jadi bukan hanya sebagai duta pariwisata, tapi saya juga belajar banyak hal tentang di Mojang Jajaka Kabupaten ini, tentang apa itu pariwisata, apa itu tentang Kabupaten Garut, apa itu tentang, personal gitu. Jadi bukan hanya tentang duta pariwisata menurut saya, tapi juga, representatif bagi, Kabupaten Garut, begitupun dengan isi-isinya. Dan saat ini kan Gina istilahnya sedang menuju ya, istilahnya Betul. sedang menuju beberapa tahapan supaya bisa bertandang, ya mudah-mudahan juara ya, kita Bismillah doakan dari bismillah. warga Garut semua di Jawa Barat. Tapi ada nggak yang perbedaan ya menurut Gina, dari Moka, Garut dan sekarang persiapan untuk ke Moka Jawa Barat gimana nih? Ada banget, Kang. Jadi pada saat di Moka Garut, itu saya belajar tentang banyak hal tentang budaya Garut, pariwisata Garut, pokoknya itu tentang Garut. Kalau di Jabar ini, saya bukan hanya lagi belajar tentang Garut, tapi tentang kabupaten lain, saya banyak menerima informasi-informasi dari kabupaten kota lain gitu. Jadi bukan hanya, sekedar belajar tentang daerah saya sendiri, tapi saya juga belajar tentang daerah-daerah kabupaten lain, dan juga, gimana caranya saya menunjukkan bahwa Kabupaten Garut ini seperti A, B, C di hadapan kota kabupaten lain juga, gitu. Dan istilahnya Garut itu kan pariwisata, budayanya kan gede banget Iya, gitu ya, betul kita nggak betul. pernah kalah. Tapi apa nih yang akan dipersiapkan oleh Gina sama Benopi nanti supaya nonjol nih kebudayaan dan pariwisata Garut di Jawa Barat? Oh iya, tentunya kalau untuk saya pribadi, yang ingin saya tonjolkan di Mojang Jajaka Jawa Barat itu satu untuk saya pribadi, saya ingin melihat bahwa teman-teman dari kota kabupaten lain itu melihat kalau Garut itu mempunyai jiwa yang sangat ramah, daerah yang mempunyai jiwa gitu. Maksudnya bukan hanya di pariwisata, bukan hanya di kebudayaan, tapi dengan, masyarakat-masyarakatnya yang luar biasa ramah. Jadi, saya rasa Garut kan banyak banget ya yang Mhm, istilahnya mau ditonjolkan iya nanti. Mungkin betul betul. nanti teman-teman bisa dilihat nanti, ini Iya, pasti bakal ada live-nya kan ya bakal ketika bakal. di Jawa Barat ya? Baik, saya pengen beralih ke masalah modernisasi dan digitalisasi ya, yang mana mungkin saat ini emang eranya, era Gina dan teman-teman, Gen Z dan sebagainya. Tapi gimana sih cara kalian gitu ya, istilahnya supaya bisa beradaptasi untuk tetap mempromosikan, istilahnya pariwisata, budaya Kabupaten Garut lewat media-media ini. Betul. Kalau untuk saya pribadi, Kang, di, era digitalisasi ini sangat dikasih kesempatan luar biasa karena mungkin Mhm. saya dari kecil Udah ada sudah internet ya? heeh, udah ada internet jadi kayak mungkin sudah terbiasa. Mungkin bagaimana cara mengemasnya itu seperti yang sudah, dilakukan sama saya dan juga Kang Benoki, kita mulai memanfaatkan lebih dalam lagi dengan, eee, digital ini. Kayak misalkan di Instagram kita tidak hanya untuk men-share kegiatan sehari-hari aja gitu, tapi kita juga bisa menerima informasi dari luar, bisa meng-share apa yang kita ketahui untuk teman-teman yang di luar sana gitu. Jadi bukan hanya, memanfaatkannya dengan sekedar menghilangkan stres dengan lihat, keseruan-keseruan di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa mendapat dan memberikan informasi, kayak gitu, Kang. Eee, Sebetulnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa jadi bermanfaat. Kayak misalkan, apa yang kita kenakan, Mmm. misalkan batik yang sedang kita kenakan, itu bisa jadi orang-orang tuh, notice kayak, "Ini apa yang dipakainya ya?" Nah, secara tidak langsung itu kita juga
memberikan edukasi bahwa yang kita pakai itu adalah dari salah satunya kebudayaan yang ada di daerah kita. Iya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang follow Gina atau yang follow Benovi, kemarin kan di Bandung ya, Iya betul. ada pemotretan pakai kulit Garut ya, ada ya? Oh, itu di Atau Garut, Kang. oh itu di Garut? Itu di Oh, Garut. oke oke. Jadi itu tuh posisinya di Gunung Guntur. Di Oke. Gunung Guntur pada jam 6 pagi. Itu kita dari mulai persiapan jam 3 sebetulnya karena kita pengen mengejar sunrise-nya. Jam Kan 3 subuh? ya jam Oke. 3 subuh. Dari mulai make up dan lain sebagainya itu jam 3 pagi. Lalu kita mulai take video itu di jam 6. Di jam 6 dan luar biasa ya seperti bukan di Garut ya. Karena Garut tuh memang sebagus itu teman-teman kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik tuh. Kayak gitu. Itu Berarti dengan kalau yang di Bandung mah itu Sutra. itu Sutra. Sutra ya, itu kan Sutra Garut juga ya? Oke Betul oke, betul saya lihat, betul. oke. Kalau yang dikenakan di video itu yang berlatarkan gunung itu lokasinya di Gunung Guntur dan Oke. pakaian yang digunakannya juga itu ada kulit Kulit. domba. Ya Oke. dari Astiga kita pakai dari Astiga terus di dalamnya dilapisi dengan kain sutra dari Viera kayak gitu. Oke. Jadi memang khas banget dari atas sampai bawah itu dan lokasi yang dibawa pun di daerah Garut gitu. Ya, oke. Kang Ruda ya? Iya Viera. betul betul. Baik. Nah, selain pariwisata dan kebudayaan yang harus istilahnya tetap kita jaga ya, karena ini istilahnya warisan yang harus terus kita kembangkan gitu ya. Ada hal lain lagi nih, yang mana mungkin pendidikan gitu ya. Sejauh mana nih Gina istilahnya ikut berperan dalam pendidikan ini? Dalam artian misalkan ada pandangan nggak literasi tentang pendidikan di Oh, Garut itu baik baik gimana? baik. Ataupun usaha-usaha Gina untuk meningkatkan literasi itu gimana? Betul betul, baik. Kalau menurut saya, sekarang tuh saya lebih menyadari bahwa teman-teman di Garut itu udah mulai aware gitu, Kang, udah mulai aware dengan literasi, baca dan pendidikan gitu. Bukan hanya tentang belajar di sekolah, tapi juga teman-teman di daerah, Kabupaten Garut itu udah mulai aware dan melakukan salah satu kegiatan yang positif seperti kayak, belajar bahasa Inggris bareng, punya komunitas-komunitas belajar gitu yang bukan hanya untuk belajar di sekolah, tapi juga belajar di luar pun bisa. Dan menurut saya itu, untuk teman-teman Garut sudah aware terhadap itu gitu, Kang. Jadi nggak lagi terpuruk, maksudnya nggak lagi, bodo amat tentang belajar, tapi alhamdulillah teman-teman Garut saya yakin punya kesadaran tersendiri bahwa hal itu penting dan sudah mulai menjalankan sedikit-sedikit seperti itu, Kang. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Betul. sekarang mungkin saya juga optimis gitu bahwasannya kita kan sering dengar berita ya, literasi rendah nih Iya. gitu. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, banyak komunitas, Iya, banyak mojang betul. jajaka yang banyak berkegiatan positif. Betul betul betul. Akhir-akhirnya kan itu ya untuk meningkatkan literasi Iya kan iya, gitu. Ya alhamdulillah. betul. Baik, untuk selanjutnya nih terkait ini, istilahnya apa namanya, tentang kolaborasi nih ya. Mungkin teman-teman yang istilahnya sering melihat kegiatan mojang jajaka kan sering tuh Iya. kolaborasi dengan A, B, C, dan D gitu ya. Menurut Gina, apa sih hal yang terseru yang pernah dilakukan Gina sama teman-teman dengan tema kolaborasi? Baik, dengan apa, misalkan yang pernah aku lakuin gitu, Kang, dengan kolaborasi dengan, lain-lain sebagainya itu salah satunya karena mungkin saya bekerja di dunia modeling, Kang. Jadi alhamdulillah saya, pernah berkolaborasi dengan desainer-desainer yang memang mengangkat, budaya dari dunia fashion gitu, Kang, dari bidang fashion. Saya ikut berkolaborasi di sana. Saya ikut, mempresentasikannya, memakai pakaian dan show, juga mendukung UMKM-UMKM lainnya, kayak gitu. Apa ya, jadi, kalau saya pribadi itu berkolaborasi dengan, penggiat-penggiat dari fashion, Betul. terus saya membantu merepresentasikannya ke depan umum gitu, Kak. Jadi Hal kecilnya. banyak sekali kegiatan yang istilahnya sudah dilakukan oleh Gina ya sama teman-teman Insyaallah. ya. Ya mungkin salah satunya, yang tadi ya, kayak yang tadi sebut Astiga Leather Iya, kayaknya kan. Ini betul. kan, salah satu tujuan untuk Garut teh bisa mendunia gitu nya Betul ku betul prodakna betul gitu betul. ya. Dan sutranya pun nggak pernah kalah kan, ada Bagus sutra dan banget. itu bagus banget gitu ya dan seluruh Indonesia udah mengenal Iya, gitu. betul. Seperti contohnya kemarin waktu Punten Anggon di Bandung, kan Oke. itu ada 18 kabupaten dan 9 kota. Kebetulan tahun ini, kota kabupaten ikut turun di pemilihan ajang,
ajang Mojang Jajaka Jawa Barat gitu. Dan, saya juga Kang Benopi ini mengenakan jaket dari As-3, jaket kulit dari domba gitu. Dan pada saat, kita datang ke sana tuh kayak, "Eh, ini dari Garut ya? Ini kulit kulit dari Garut ya, khas?" Iya, kebetulan kita pakai dari atas sampai bawah kita, memaksimalkan gimana caranya kita tidak perlu, menyebarkan kalau, "Ah, saya dari ini," tapi orang lain lihat kita tuh, "Oh oh kamu dari Garut ya? Kamu pakai ini," gitu. Udah Kita ada pengen ciri kayak gitu. khasnya ya? Iya Oh, betul, gitu. Jadi gimana caranya kita berusaha mengenalkan Kabupaten Garut itu bukan hanya dengan, berbicara, tapi juga dengan apa yang kita kenakan orang lain udah tahu identitas kita dari mana. oke. Oke Gin, tadi udah ngobrolin spill sedikit bahwa sudah ada kegiatan ya Mhm, untuk persiapan ke oke. Mojang, Gereja. Jabar ya Iya gitu. betul. Tapi sejauh mana nih persiapan Gina untuk nanti bertandang? Ya alhamdulillah, pastinya setiap hari terus persiapan ya Kang, karena ingin menampilkan yang terbaik untuk Kabupaten Garut. Pada saat ini, sejauh ini persiapannya mulai dari mentoring-mentoring dari mentor kita, dari mulai public speaking, terus juga wawasan, juga, kesiapan mental kita pribadi kayak gitu Kak. Tapi ada nggak sih yang menurut Gina tantangan nih? Menurut, "Ah, saya kayaknya harus banyak belajar di Oh, bidang ini nih." ada betul Kang. Kalau saya pribadi khususnya karena mungkin, eee, saya sudah lama di bidang fashion model, karena kan saya gimana caranya harus tampil bagus Mhm. di depan kamera gitu tanpa berbicara. Nah ini kebalikannya, kalau misalkan di Mojang Jejaka saya harus, gimana caranya saya berbicara dengan baik agar orang-orang mengerti gitu. Kalau misalkan di pekerjaan saya nggak berbicara, Iya tapi ya. di sini saya harus berbicara, makanya itu hal yang harus saya persiapkan dari sekarang. Ya mudah-mudahan ya dengan teh laras ya Iya nadanya ya, betul. mudah-mudahan nanti teh laras bisa istilahnya ya membantu ya dan Mhm. mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya, karena Waduh, saya optimis nih Garut bisa menang tahun ini insyaallah ya. bismillah bismillah. Oke oke. Kemudian gini Gina, ini kan Mojang Jajaka itu istilahnya terdiri dari berbagai macam karakter anak ya, ya Betul, yang remaja maupun dewasa kan banyak banget nih ya. mhm, Gimana sih seorang Gina supaya istilahnya tetap, istilahnya konsisten ataupun tetap rukun gini ya, mmm. tetap istilahnya dengan teman-teman yang lain tuh gimana? Kalau saya, sebetulnya kan saya tuh aslinya kurang kurang pandai berkomunikasi dengan temen-temen gitu. Kalau misalkan secara ketemu awal pertama tuh saya diem gitu kan, nggak komunikasi. Bukan berarti saya nggak mau, tapi kayak saya kebingungan gitu, Emang gimana orangnya caranya nggak gitu ini ya, ya, iya. Tapi, setelah sekian lama ini saya belajar gimana caranya saya menjaga pertemanan saya dengan yang lain, itu dengan cara saling menghargai dan mendengarkan, teman-teman di sekitar gitu. Terus kalau misalkan ada perbedaan pendapat pun, ya udah nggak apa-apa gitu, karena kan memang, kepribadian manusia berbeda-beda gitu ya, gimana caranya kita menerima, pendapat orang lain, itu menjadi salah satu kerukunan terjadi, seperti itu, Kak. Karena kebetulan juga waktu kuliah kan aku dari, Sabang sampai Merauke ada. mhm. Jadi, wah yang biasanya saya ketemu sama orang Garut yang sama-sama, tahu karakternya, tiba-tiba ketemu sama orang Medan, orang Aceh, di sana kayak, "Oh gimana ya cara cara biar aku bisa masuk ke dunia mereka dan nyambung," gitu, dan ya dengan cara mendengarkan gitu. Nah, ini saya pengen kembali lagi nih ke Moka Jabar. Ada Mhm, perbedaan nggak sih yang ini kan Gina mungkin baru setengah jalan ya, mhm. tapi mungkin, dikasih tahu kepada teman-teman, apa sih yang istilahnya perbedaan antara Moka Jabar dengan Moka Garut atau sama aja atau gimana? Sebetulnya kalau dari, pandangan tuh sama aja, sama-sama Mojang Jajaka gitu Mhm. kan. Tapi ada beberapa hal yang beda, salah satunya yang tadi gimana, karakter setiap orang itu berbeda-beda dari masing-masing daerah, terus, budaya juga beda-beda kan Kang, saya dari Garut, terus ada yang dari Sumedang, ada yang mana, itu beda-beda gitu. Dan di Jabar tuh kita lebih banyak, menyerap informasi gitu, karena kan 1 banding, 26 gitu kan, Mhm. kan 27 sama Garut ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi yang ada di luar sana, yang sebenarnya, banyak yang Gina nggak tahu gitu. Kalau di Garut kan mungkin cakupannya di Garut aja gitu, dan sekarang lebih luas lagi.
Dan saat ini mungkin kan istilahnya Gina berjuang ya. Makanya Betul. ini teman-teman yang sedang menyaksikan, kita doakan sekali lagi ya untuk Gina Mohon dan doanya Benopi. teman-teman. Ya mudah-mudahan lancar gitu ya, Amin amin. mentalnya disiapkan lah. Segala pokoknya urusannya dimudahkan dan hashtagnya Garut juara. Betul. Amin ya. Amin amin, Oke. karena ucapan adalah doa. Betul, oke. Ini kan istilahnya Gina sedang berproses ya di Moka Jawa Barat gitu ya. Dalam artian kan mungkin pasti nanti ada beberapa perubahan atau mungkin program-program baru nih. Betul. Sekiranya nanti ke depannya Gina atau mungkin nanti akan membawa program apa nih aja di ajang Moka Jawa Barat nanti? Betul. Kebetulan pada saat itu kita ada tugas di desa wisata, gimana caranya kita mengembangkan desa tersebut, dan salah satu program yang diambilnya itu adalah Karnisun, yang sudah sempat dijelaskan juga sama Kang Sipil. Jadi tujuan utamanya itu bukan hanya pariwisatanya saja yang diambil di sana, tapi kita juga bisa mengembangkan di kebudayaannya. Kayak misalkan di Karnisun itu ada apa aja, misalkan ada kaulinan zaman dulu yang sekarang udah udah jarang dimainin sama anak-anak, kita bisa scan gitu Kang. Si mainannya tuh apa aja, ada kayak gatrik, terus solah yang kayak gitu-gitu nanti kita dimasukin ke dalam kartu itu. Jadi nanti tinggal bisa diakses kayak gitu Kang. Oke, Gin, ini mungkin boleh cerita deh, semenarik ataupun seberat atau apa ya, yang istilahnya ini buat persiapan buat teman-teman nanti yang ikut ke Moka Jabar tahun depan nih. Boleh cerita nggak Gina? Jadi sesibuk apa nih nanti persiapan untuk ke Iya, Moka? betul. Meskipun ini masih di tengah-tengah ya, nggak apa-apa deh cerita. Nggak apa-apa. Coba gimana? Kalau menurut aku buat teman-teman yang nanti harus persiapan ke depannya itu, yang pertama itu di mentalnya. Oke. Karena bagaimanapun kita udah siap, ketika kita udah tahu lawannya sekuat apa, sekeren apa tuh bisa aja tiba-tiba ngedown gitu. Bisa tiba-tiba aja nggak pede, hilang pedenya gitu. Jadi yang pertama dipersiapkan itu adalah mental. Terus yang kedua tentunya kita sering-sering baca berita. Gitu ya. Baca-baca berita tentang wawasan Garut, khususnya tentang ilmu pengetahuan lainnya, tapi yang paling utama yaitu kan persiapan mental gitu kalau dari aku pribadi. Karena kalau misalkan kita mentalnya udah bagus, percaya dirinya udah bagus, udah semua habis sama kita gitu. Gitu. Jadi bener-bener ya siap. Mental itu yang pertama ya. Bener. Soalnya kalau misalkan kita udah nggak pede tuh sepintar apapun kita, kalau kita nggak pede, orang-orang nggak akan percaya sama kita gitu. Nggak akan bisa kita ngomongin ke orang lain, bla bla bla, gimana gitu kan, ngejelasinnya tuh nggak akan dapet gitu. Terus kacau aja. Kalau dari bentuk support nih, ya mungkin di sini cerita dikit ya tanpa menyebutkan merek gitu ya. Apa sih yang sudah istilahnya teman-teman atau warga Garut yang istilahnya support buat ke Moka Jabar nih, apa aja? Banyak sekali itu, kalau aku pribadi tuh sungguh terharu Kang, karena sebelumnya sempat ada di ajang yang lain, dan itu bener-bener aku sendiri yang mempersiapkan. Sedangkan pada saat ini tuh teman-teman banyak mempersiapkan, membantu aku dari mulai hal kecil kayak pakaian, terus, apa yang aku nanti bawa, terus materi apa yang aku, harus siapkan juga, itu udah dibantu sama temen yang lain, udah di-support banget sama yang lain gitu kan. Jadi banyak sekali sebetulnya dari mulai perintilan-perintilan kecil, bahkan peniti pun yang kayak gitu udah di-support sama yang lain, luar biasa. Kayak Peniti gitu, ada ya? iya. Oke. Maksudnya kayak, dari bukan hanya baju yang kita kenakan gitu, tapi kayak dari visual lainnya kayak kamera yang kayak gitu-gitu udah alhamdulillah banyak yang mau bantu. Iya, jadi alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ini benar-benar support A sampai Z-nya udah aman. Insyaallah. Jadi tinggal mental Gina aja nih ya. Betul, Dan Benopi mungkin nanti ya. Dan mungkin Iya. yang lain-lainnya persiapannya lain. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya mungkin ada harapan dari Gina sendiri mungkin ya. Ada harapan nggak ini 5 sampai 10 tahun ke depan Mojang Jajaka Kabupaten Garut menurut Gina? Harapan aku 5 sampai 10 tahun ke depan tetaplah jadi, wadah untuk teman-teman remaja-remaja dan, pemuda-pemudi Garut, menjadi wadah untuk kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa, mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu. Jadi semakin banyak warga Garut yang berkegiatan positif, itu Betul intinya betul. ya. Karena era sekarang itu ya disrupsinya terlalu banyak. Iya. Media sosial itu makanya ada istilah doom scrolling ya, kiamat ya anak scroll 2 jam gitu kan. Iya, sama Kita alamin semua ini bukan iya hanya anak muda. betul.
Pasti pasti, Kang. Gitu. Terus sama satu lagi, Kang, untuk harapan aku tuh, eee, yang aku rasakan itu di paguyuban, jadi setelah malam grand final itu bukan hanya tentang, pemasangan sas aja, pemasangan gelar aja udah beres di sana gitu, tapi, dari paguyuban ini tetap mengayomi anak-anaknya, tetap mengarahkan, "Kamu bagusnya di bidang apa?" Terus diarahkan ke sana gitu. Jadi bukan hanya, cuma gelar aja yang didapat, tapi tetap ilmu dan pengabdian kepada masyarakatnya itu dijaga. Oke. Satu lagi deh, Gin. Ada perubahan nggak Gina yang sebelum Moka dan sekarang mungkin Gina yang sudah jadi Moka? Ada sekali. Banyak sekali perubahannya sampai, sebelum aku menjelaskan, teman-teman aku tuh bilang, "Jin, dulu mah nggak kayak gini," gitu. Banyak ya? Banyak sekali, itu sampai dari keluarga, teman dekat, teman jauh itu sampai kayak, Mmm. "Jin, kamu dulu nggak kayak gini," gitu. Kayak dulu tuh aku yang tidak aware sama diri sendiri, kayak dari hal kecilnya itu penampilan. Nggak tahu make up, nggak tahu gimana cara yang jalan yang benar, gimana caranya, seorang perempuan tuh harus bersikap seperti apa. Setelah ikut MOKA itu, dari mulai pengetahuannya, dari mulai, penampilannya, dari mulai relasinya itu sangat berubah drastis. Yang dulunya Gina bodo amat dengan lingkungan, sekarang tuh Gina sangat-sangat, eee, aware, sangat-sangat kalau misalkan aku nggak berpakaian rapih, orang-orang bakal mandang aku kayak gimana ya? Orang-orang Mmm. bakal percaya sama omongan aku nggak ya? Gitu. Jadi mulai dari hal kecil, kayak dari penampilan, dari, apa sih, kebersihan diri gitu. Itu udah aku, pikirkan gitu setelah mengikuti Mojang Jajaka ini. Dan orang-orang tuh tiap melihat aku kalau jalan-jalan tuh kayak, "Oh iya bener, Mojang mah kayak gini," gitu. Mhm. Padahal aku tuh ya udah sewajarnya Gina main dengan yang lain gitu, tapi orang-orang tuh kadang berpikir, "Ah beda jeung Mojang mah," gitu. Kayak ada satu hal yang orang-orang tuh, melihat aku lebih satu langkah dari mereka. Oke. Teman-teman yang lain tidak seberuntung Gina. Umur segini udah ada penghasilan, brand networking udah ke mana-mana, Bener. tapi Gina konsekuensinya capek. Iya, Yang lainnya mungkin bisa scroll-scroll iya, kan ya, iya, bisa hangout sebebas mhm, mungkin, di sosial media bisa bebas, bisa ngirim-ngirim hal-hal konyol di story. Gina mah nggak bisa kan, karena ada brand yang harus brand dijaga harus kan, dijaga tapi dan itu adalah sebuah pilihan Gin, nggak apa-apa. aku juga bersyukur banget sih, Kang. Kayak kemarin, aku tuh pasti setiap orang mengalami masalah, di kehidupannya kan, kayak Pasti. misalkan, "Oh ini fase sulit dalam hidup aku," gitu. Salah satunya itu aku kemarin tuh kayak, "Ini aku mau ke mana ya? Masa aku mau diem aja di rumah, nggak ada kerjaan?" Gitu. Setelah beres, sekolah tuh masa aku nggak ada kegiatan, apakah aku kalau mau jajan tuh harus tetap minta uang ke orang tua Hmm. gitu kan, apa aku harus kayak gimana gitu, itu galau dengan, kondisi waktu itu gitu. Tapi pada saat ini tuh, aku udah menemukan jalan aku sendiri, kayak aku udah dapat pekerjaan yang bisa, eee, apa ya, maksudnya Insya Allah cukup lah insya ya. Allah cukup buat aku Heeh. sendiri gitu. Dan, aku juga belajar untuk jadi seorang yang bisa dipegang tanggung jawabnya kayak adik-adik aku gitu. Iya, Itu salah satu, kelebihan maksudnya dan apa ya, proud of me gitu banget. betul. Di usia seperti ini aku udah nggak memikirkan aku harus kerja di mana, aku harus mau jadi apa, tapi punya plan sendiri gitu, udah punya catatan pegangan Dua buat puluh berapa sendiri. Gina tuh? Betul, ya, Oke. iya. Dan sedangkan kemarin baru saja teman aku curhat di grup kayak, "Iya aku belum dapat kerjaan, memang nggak ada kegiatan di rumah," dan lain sebagainya. Itu aku sangat bersyukur, "Oh ya Allah, ternyata apa sih, fase-fase tersulit aku itu yang waktu itu aku alamin tuh semua orang juga punya, cuman waktunya aja yang beda gitu dan aku mungkin lebih cepat dari yang lain, tapi nggak apa-apa karena aku udah mendapatkan, apa, hasilnya gitu. Perihnya aku tuh udah kebayar gitu. Meskipun capek. Meskipun capek nggak apa-apa karena semua kerjaan juga capek sebetulnya, kayak gitu. Pertanyaan terakhir Gin, ya terakhir nih. Mungkin ada pesan nggak dari Gina nih buat teman-teman yang istilahnya apakah itu masih ragu, join ke Moka atau mungkin yang istilahnya masih malas-malasan atau gimana nih? Buat teman-teman aku punya, eee, sedikit hal yang bisa aku bagi buat teman-teman semua. Ini juga masih berlaku untuk aku pribadi sekarang. Tetaplah jadi manusia yang ingin tahu, meskipun yang kita ketahui itu hanya 1% aja di dunia ini, mau itu tentang skill, mau itu tentang pengetahuan, yang lain mental dan lain-lain.
kita lebih maju 1% aja setiap harinya. Dan insya Allah itu kedepannya akan membuat karakter yang baik. Itu adalah salah satu kalimat yang bisa saya dapatkan dari buku Atomic Habits by James Clear gitu. Itu sangat sangat berguna betul banget di kehidupan nyata tuh kita harus seperti itu. Baik, Gin. Nuhun pisan ya untuk Nuhun, obrolan Akang. hari ini. Kembali Iya. lagi nih pada teman-teman kita doakan bareng-bareng yang terbaik ya. Mohon dukungannya. Insya Allah juara Garut. Bismillah, Oke. bismillah. Hatur nuhun ya, Gin ya. Hatur nuhun, Akang. Baik teman-teman, itulah Gina Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Terima kasih.